Lu masih ingat nggak dengan gue? Gua dulu yang ngaku sebagai tetangganya Rindang. Saya tetangganya Rindang. Saya yang membawa Rindang ke rumah sakit ini. Jadi, kamu... Iya. Gua ingetin sama lu. Jangan coba-coba deketin Rindang. Apalagi lu ingin nikahin dia. Gua cinta mati sama dia. Paham? Biar lu tahu. Dulu pernah gua berusaha untuk menculik dia. Agar gua bisa nikahin dia. Tapi dia menolak semua itu. Semuanya gara-gara lu. Gara-gara lu, pernikahan gua batal. Dia bilang dia cinta sama lu. Tapi gua nggak akan diam begitu saja. Ini kesempatan buat gue. Gua harus menikahin Rinda. Dan gue ingetin sama lu, jangan pernah menghalangi rencana yang gue lakuin. Paham? Gimana Hadijah? Kamu sudah siap? Khadijah, jaga diri kamu baik-baik ya. Kamu juga ya, Fah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubat-Mu. Ajar menjemputku, mungkin esok hanya Kau yang tahu. Mungkin usiaku tak cukup lagi untuk hapuskan segala dosaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Hadijah. Selamat datang untuk menjadi bagian dari keluarga kami. Terima kasih. Tapi saya ngerasa kalau saya nggak pantas ada di keluarga ini. Kamu salah, Hadijah. Justru kamu sangat pantas untuk menjadi bagian dari keluarga kami. Om ulangi lagi. Kamu sangat-sangat pantas untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Dan Om bangga. Makasih, Om. Kasihan juga Rindang ya Harun. Jadi selama ini hidupnya Rindang dikejar-kejar sama preman itu? Iya, Ma. Preman itu memaksa Rindang untuk menikah dengan dia. Selama ini juga Rindang kan hidupnya sendiri. Dan kamu juga menelantarkan dia. Kita harus menolong dia, Harun. Jadi, aku harus bagaimana, Ma? Ya, mau nggak mau, salah satu cara kita untuk membantu dia adalah kamu harus menikahi dia. Kasihan dia, Harun. Ini juga salah satu cara kamu untuk menebus dosa dan kesalahan kamu di masa lalu. Iya, Ma.
Kalau aku sih nggak keberatan. Tapi sekarang ini aku bingung, Ma. Kalau preman itu dari dulu sudah mau menikah sama Rindang, kenapa munculnya baru sekarang? Baik, Ma. Saya akan bicara sama Rindang. Ada apa, Hadijah? Aku mau izin keluar, boleh? Mau kemana? Mau jualan bakso. Jualan bakso? Astagfirullahaladzim, Hadijah. Kamu itu nggak perlu lagi ngelakuin hal ini. Kalau kamu perlu apa-apa, kamu bilang aja sama Tante. Kamu kan sekarang sudah tinggal di sini. Makasih, Tante. Tapi ini udah jadi komitmen aku sama Khalifah. Aku akan tetap jualan bakso bersama dia. Selama Khalifah masih jualan bakso, aku akan menemaninya. Enggak, Hadijah. Pokoknya Tante nggak akan ngebiarin kamu susah-susah lagi jualan bakso. Tante nggak tega ngebiarin kamu. Ma, biarkan saja Hadijah pergi menemani Khalifah. Seharusnya kita bangga. Karena Hadijah bisa berubah bukan gara-gara uang. Baiklah. Kamu boleh pergi, Hadijah. Makasih, Om. Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kok balik lagi? Baru juga sebentar. Aku kan mau jualan bakso sama kamu. Tapi Khadijah, Kamu nggak boleh bilang apa-apa. Ya, bukan mentang-mentang aku udah pindah rumah, terus aku ninggalin janji aku sama kamu untuk jualan bakso. Enggak kan? Assalamualaikum. Hadijah, Khalifah. Waalaikumsalam. Tada! Ini gerobak kita kan, Fah? Iya, Khadijah. Kamu dapat dari mana, Raihan? Dari Penada. Ibu kamu yang jual ke dia. Dan akhirnya aku beli lagi. Astagfirullahaladzim. Kok Pak tega sih? Udahlah, nggak usah dipikirin. Aku telah berjanji menyayangimu, lahir dan batinku. Aku telah berjanji mendampingimu, lahir dan batinku. Andai engkau tahu, ku siap mati untukmu, jiwa dan ragaku. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Aku telah berjanji menyayangimu, lahir dan batinku. Sialan tuh cowok. Ternyata selama ini dia udah ngerjain kita. Kurang ajar. Kita harus kasih dia pelajaran. Sekalian kita kasih pelajaran buat cewek yang kegatelan itu. Iya, lo bener. Apa sih hubungan kamu dengan preman itu, Rindang? Dulu, preman itu tergila-gila sama aku, Mas.
Dan dia ingin sekali menikah sama aku. Dan belakangan ini dia tahu kalau aku ingin menikah sama Mas Harun. Makanya dia menculik aku, Mas. Ini nggak bisa dibiarin, Rindang. Iya, Mas. Aku juga berpikiran seperti itu. Dan jalan satu-satunya, aku harus segera menikah sama Mas Harun. Supaya dia nggak ngejar-ngejar aku lagi, Mas. Aku sih nggak keberatan dengan masalah itu. Tapi sebaiknya kita tunggu sampai aku berhasil menangkap dia dan menjebloskannya ke penjara. Untuk apa, Mas? Mas melaporkan dia ke polisi. Toh aku sudah aman kan berada di rumah Mas Harun? Aman kamu bilang. Preman itu masuk ke rumah aku dan mau menculik kamu. Itu bukan situasi yang aman, Rindang. Aku curiga. Jangan-jangan ada orang di rumah yang bekerja sama dengan preman itu. Biar mampus tuh si Rindang busuk. Dia jatuh cinta sama preman. Aku yakin kalau perempuan yang aku ketemu dulu itu bisa berhubungan sama preman, berarti dia bukan Rindang yang aku kenal. Alhamdulillah ya Pak, hari ini bakso kita habis terjual. Iya, aku bersyukur banget. Dan membuat aku semakin yakin kalau kita bisa mencari nafkah dengan cara seperti ini. Insya Allah. Amin. Berhenti. Ini gerobak. Bagusnya gue jadiin gerobak sampah aja. Mau apa kalian? Tolong jangan ganggu gerobak kami. Diam lo. Ayo! Tolong jangan ganggu kami! Jangan pergi! Jangan pergi! Makasih ya, udah nolong kami. Iya, makasih ya.
cepet-cepet. Padahal kan gue pengen ngeliat muka mereka yang lagi nangis waktu ngeliat gerobaknya dirusakin. Udah lo tenang aja. Gue yakin pasti gerobak mereka udah pada hancur. Secara kita kan udah bayar preman-preman itu. Dan pasti preman-preman itu udah nyelesain tugasnya secara sempurna. Bener banget. Halo? Aduh, sorry Non. Kita nggak bisa hancurin itu gerobak semuanya. Loh, kenapa? Ada laki-laki datang. Terus kita dihajar. Dan gue sampai babak belur nih. Jadi gerobaknya nggak hancur semua dong? Hah? Kok bisa? Siapa laki-laki yang udah nolongin mereka? Siapa? Oh, gue tahu. Pasti dia pakai baju koko kan? Ih, ini pasti kerjaannya si Rehan deh. Bukan Non. Laki-laki itu nggak pakai baju koko. Laki-laki itu rapi. Dan dia pakai mobil mewah. Sarah, kenapa sih? Jelasin dong, gue bingung nih. Gerobaknya nggak hancur. Ada yang nolongin Khadijah dan Khalifah. Siapa? Badai? Atau Rehan? Bukan mereka. Lah, terus siapa yang nolongin Khalifah sama Khadijah? Siapa ya, Fa? Laki-laki yang udah nolong kita. Jangan-jangan orang itu adalah orang Arab yang selalu ngawasin kamu. Bisa aja kan Khadijah? Dia kan selalu ngawasin kamu. Kayaknya nggak mungkin deh, Fa. Dia kan benci banget sama aku. Nggak mungkin dia nolongin aku. Tante, ada apa? Tante mau jemput kamu. Aku kan bisa pulang sendiri, Tante. Iya, Tante tahu. Kamu kan sekarang sudah tinggal di rumah Tante. Dan sudah jadi bagian dari keluarga Tante. Jadi kamu berhak diperlakukan selayaknya anggota keluarga sendiri. Khalifah, aku pulang dulu ya. Iya Khadijah, Kamu nggak apa-apa kan sendiri? aku nggak apa-apa kok. Aku udah biasa. Jaga diri kamu baik-baik ya. Kamu juga ya. Khadijah, kamu ini kayak mau pisah jauh aja. Besok juga kan kalian ketemu lagi. Ya udah. Assalamualaikum, Fa. Waalaikumsalam. Aku nggak akan biarkan ini. Aku nggak mau berpisah sama Khalifah. Usiaku tak cukup lagi untuk hapuskan segala dosa. Kebesaran-Mu ya Allah. Aku harus berbuat sesuatu supaya Harun itu segera menikahi aku. Bener banget. Preman itu harus bisa meyakinkan Harun kalau dia benar-benar cinta sama kamu. Gini aja, mendingan kamu suruh Bang Joni samperin Harun. Mohon-mohon sama dia. Bilang kalau Bang Joni cinta mati sama kamu. Dan dia gak akan bisa hidup tanpa kamu. Dan juga, dia akan melakukan apapun supaya bisa nikahin kamu. Aku yakin, Harun pasti akan melihat ini sebagai ancaman. Dia akan merasa kasihan sama kamu. Dan pada akhirnya, akan menikahi kamu.
Ternyata bagus juga ide kamu. Oke, aku akan hubungi si Joni. Om, aku mau bicara sebentar. Oh, boleh. Silakan duduk, Khadijah. Mau bicara apa? Om, kayaknya aku nggak bisa tinggalin Khalifah sendirian. Maksud kamu ingin tinggal di rumah Khalifah lagi? Sebelumnya aku minta maaf, Om. Aku kasihan sama Khalifah. Dari kecil dia selalu disiksa sama ibunya. Dia disuruh jadi pembantu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan sekarang ibunya ninggalin dia. Aku takut dia kenapa-napa, Om. Om ngerti. Om sangat ngerti dengan kegelisahan kamu ini. Om punya cara jalan keluarnya. Bagaimana kalau kita sama-sama ajak Khalifah untuk tinggal di sini? Aku senang sekali, Om, kalau bisa seperti itu. Tapi apa mungkin? Sangat mungkin. Kenapa tidak? Nanti Om akan bicara sama Tante. Ya? Terima kasih, Om. Terima kasih. Sama-sama. Mau ngapain kamu kesini? Mau ngancam saya? Tolong saya, Pak Harun. Saya sangat mencintai Rinda. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Tolong Pak Harun. Saya ingin menikahin dia secepatnya. Jadi kamu benar-benar mencintai Rinda? Apapun akan saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan Rinda. Supaya saya bisa menikahin dia. Tapi kamu harus janji sama saya. Kamu harus menyayangi Rindang. Saya janji, Pak Harun. Saya akan menyayangi dia. Baiklah. Kalau begitu, saya tidak jadi menikah dengan Rindang. Kamu boleh menikah sama dia. Kok bengong? Seharusnya kamu senang, kan? Iya, saya sangat senang sekali, Pak. Saya sampai nggak bisa berkata apa-apa lagi. Terima kasih banyak, Pak Harun. Terima kasih. Wah, gawat. Kok malah gini dia jadinya? Kok dia malah setuju gua kawin sama Rindang? Mati nih. Pasti sebentar lagi Mas Harun akan mendatangi aku. Dan dia akan bilang, Rindang, mau kan kau menikah sama aku? Ide kamu itu memang bagus, Bunga. Siapa dulu dong? Bunga gitu. Tuh kan dari Joni. Halo Bang, gimana? Dia percaya kan sama Bang? Bukan dia nggak percaya sama gue. Saking percayanya dia sama gue. Dia suruh merit gue sama lu secepatnya. Apa? Sial. Bulan. Kenapa kamu? Heh, gara-gara ide jelek lo itu. Sekarang rencana gue gagal berantakan. Dasar, ide jelek, katro, norak. Kenapa Mas? Kenapa Mas mengizinkan Bang Joni untuk menikah sama aku? Kenapa Mas? Aku mau semuanya bahagia, Rindang. Mas, aku nggak bahagia Mas.
Aku nggak cinta sama dia. Tapi dari cerita preman itu, sepertinya kalian berdua sudah punya hubungan yang khusus yang begitu lama. Sehingga preman itu jatuh cinta sama kamu. Dia bilang, dia nggak bisa hidup tanpa kamu, Rindang. Enggak, Mas. Dia bohong, Mas. Dia bohong. Dia bicara seperti itu supaya aku mau menikah sama dia. Padahal aku sama sekali nggak cinta sama dia, Mas. Rindang, soal ini perlu diperjelas terlebih dahulu sebelum aku menikah sama kamu. Karena aku nggak mau nanti setelah kita menikah, kita malah punya tambah masalah. Aku nggak mau berurusan sama preman itu, Rindang. Mas, justru kalau kita menikah, dia nggak akan pernah ganggu aku lagi, Mas. Enggak, Rindang. Ini masa lalu kamu yang aku sama sekali nggak pernah tahu. Biarlah. Masalah ini akan aku serahkan kepada pengacara aku, Pak Andito. Biar dia menyelidiki masa lalu kamu dan siapa preman itu. Ih, kok malah semuanya jadi berbalik ke aku sih? Ma, Papa mau tanya sama Mama. Bagaimana perasaan Mama waktu Mama adopsi Hadijah sebagai anak Mama? Aku kasihan lihat dia, Pak. Hidupnya sebatang kara. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Lagi pula dia itu masih muda. Jadi aku ngerasa ingin sekali untuk melindungi dia. Papa bangga sama Mama. Dan Papa juga merasakan hal yang sama, Ma. Papa menemukan gadis yang sangat belia. Kasihan dia. Dia mempunyai seorang ibu. Tapi sepertinya dia tidak merasakan kalau dia punya ibu. Karena dia tidak diurus sama ibunya. Maksud Papa mau menolong gadis itu? Bukan hanya itu, Ma. Papa juga mau adopsi anak itu. Apa Papa yakin kalau gadis itu gadis baik-baik? Sangat yakin, Ma. Karena Papa sudah kenal lama. Siapa gadis itu? Siapa gadis itu? Khalifah. Mama kan sudah adopsi Hadijah sebagai anak Mama. Sekarang giliran Papa untuk adopsi Khalifah sebagai anak Papa juga. Ya sudah, terserah Papa aja. Terima kasih, Ma. Apa nama band kita? Zed Band. Sekali lagi. Zed Band. Tepuk tangan. Bukan begitu. Begini tepuk tangan. Nah, begitu. Nah, begitu. Lumayan buat artis yang masih merintis kayak kita-kita. Kita bisa beli mobil, ya. Bisa beli rumah, ya. Bisa beli bulan, ya. Pok, bagi-bagi duitnya kapan? Iya, Pok. Bagi duitnya kapan, Pok? Ntar, kalau udah banyak, kalau udah berkarung-karung, baru gue bagi. Kalau sekarang, buat latihan dulu, modal. Gimana
Messi lo. Setuju gak? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu teh, jangan panggil teh. Panggilnya Jaitun Jagger gitu. Begini, saya tuh tadi dengar kalian main musik menhebring bisa. Gimana kalau kalian main musik di rumah saya? Mau? Kumaha? Hah? Kumaha? Mau tuh katanya. Tapi maksudnya main musik gimana? Konser gitu? Konser maroser. Pokoknya kalian nggak usah takut ya. Nih, saya bayar. Asal kalian main konsernya yang top Marco top. Oke, Maroke? Sip. Nah, ini alamatnya. Ya udah, assalamualaikum ya. Permisi. Waalaikumsalam. Kita konser. Bu Aminah, tadi Om Andi tuh datang ke tempat saya dan dia meminta saya tinggal di sini. Perlu Bu Aminah tahu, saya nggak akan menerima tawaran Om Andito kalau nantinya akan membuat Bu Aminah jadi susah. Kenapa kamu harus musingin saya? Kalau kamu mau tinggal di sini, ya kamu tinggal aja di sini. Lagi pula saya kan nggak bilang enggak waktu suami saya minta izin ke saya. Enggak, Bu. Saya nggak mau membuat Bu Aminah jadi susah. Kalau Bu Aminah merasa keberatan saya tinggal di sini, saya lebih baik tetap tinggal di kontrakan saya. Saya tahu kenapa Bu Aminah nggak suka sama saya. Itu karena dua hal kan. Yang pertama, karena saya miskin. Dan yang kedua, karena saya dan Mas Bade saling mencintai. Tapi perlu Bu Aminah tahu, kedua hal itu di luar kekuasaan saya. Itu semua sudah takdir hidup saya. Saya sudah terlahir dalam keluarga yang miskin. Gak ada orang yang ingin menjadi miskin, Bu. Begitu juga dengan saya. Tapi saya gak bisa menolak itu semua. Dan saya mensyukuri itu apa adanya. Dan Mas Badai, perasaan saya dan Mas Badai itu bukan pilihan kami. Itu semua karena Allah. Karena Allah yang mengilhamkan cinta di hati kita. Dan kita nggak bisa menolaknya.
jauh.